Anda peternak ikan lele skala rumahan atau kecil-kecilan, jangan berharap mendapatkan keuntungan yang besar kalau masih menggunakan pakan pabrikan atau pelet ya. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana mengolah pakan protein tinggi hanya dengan modal sekitar 2.500-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Ternak Ikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengolah pakan yang berprotein tinggi hanya dengan modal sekitar 2.500-an. Bagi Anda yang berbudidaya ikan lele skala rumahan atau kecil-kecilan, jangan berharap untung kalau masih menggunakan pakan pabrikan atau pelet ya. Karena yang saya rasakan ya, dari 1.000 ekor ikan lele itu kita nggak dapat untung. Kalaupun kita dapat untung, hanya sedikit saja. Perhitungannya begini, untuk berbudidaya ikan lele sekitar 1.000 ekor itu menghabiskan pakan sekitar 1 kuintal atau 100 kg. Harga pelet di daerah saya yang 781 itu sekitar 15.000. 1.000 ekor ngabisin 100 kg kali 15.000 sekitar 1,5 juta. Harga bibit di daerah saya itu per ekornya 500 perak, ukuran 5-7 cm. 1.000 ekor dikali 500 itu 500.000. Modal bibit dengan modal pakan itu sekitar 2 juta. Lain-lainnya sekitar 200 lah gitu. Buat probiotik, buat obat ikan sekitar 2.200.000. Sementara harga ikan lele di daerah saya Ketangkulak itu sekitar harganya itu 16.000. 1.000 ekor kita budidayakan selama 3 bulan, menghasilkan panen ikan lelenya itu sekitar 90 kilo sampai 120 kg. Kita ambil tengah-tengahnya, kita dapat 100 kilo misalnya. Kalau kita jual ke Tengkulak itu harganya 16.000 per kilonya. Dikali 100, cuman 1.600.000. Sementara modal kita itu 2.200.000. Artinya kita minus sekitar 600.000 ketika kita berbudidaya ikan lele cuman 1.000. Untuk mengakalin hal itu, saya akan membagikan caranya berbudidaya ikan lele dengan modal yang sedikit tapi menghasilkan keuntungan yang banyak gitu. Kita akali dengan pakan alternatif. Di sini saya akan bagikan ilmu cara mengolah pakan alternatif berprotein tinggi untuk ikan lele. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru datang ke channel saya, mohon di subscribe. Saya doakan buat Anda semua yang mensubscribe video saya, dipanjangkan umurnya, selalu diberi kesehatan yang prima, dan semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman peternak ikan lele kecil-kecilan atau skala rumahan yang masih berbudidaya ikan lelenya masih di bawah 5.000, jangan terlalu berharap mendapatkan keuntungan yang besar kalau masih menggunakan pakan pabrikan dan masih menjual ikan lelenya ke Tengkulak. Karena realitasnya harga ikan lele sangat murah sementara harga pakan sangat mahal. Jadi sebaiknya jangan terlalu berharap tinggi kalau Anda masih menggunakan pakan pabrikan. Kalaupun ada keuntungannya itu hanya sedikit sekali. Beda halnya kalau misalnya Anda mengganti pakannya itu dengan pakan alternatif. Tapi kalau misalnya Anda berbudidaya ikan lelenya itu buat sekedar hobi, buat seneng-seneng, ya nggak ada masalah karena Anda tidak mengejar untung. Tapi kalau Anda mengejar untung, ya sebaiknya dipikirkan kembali. Ada banyak pakan alternatif yang bisa diberikan ke ikan lele ya. Ada yang memanfaatkan sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, azolla, daun pepaya, daun talas. Tapi seperti yang kita tahu, protein yang terkandung di dalam sayur-sayuran itu tidak sebesar protein hewani, protein yang terkandung dalam hewan-hewan. Jadi saran saya sebaiknya menggunakan pakan alternatif yang mengandung protein hewani. Jangan pakan alternatif dari sayur-sayuran, karena untuk memenuhi kebutuhan protein ikan lele itu nggak cukup gitu ya. Kalau kita menggunakan pakan alternatif dari sayuran, saya akui memang bisa menghemat biaya pakan ikan lele kita. Tapi untuk memenuhi kebutuhan protein ikan lele kita itu tidak cukup dengan sayuran, sehingga target panen yang seharusnya maksimal 3 bulan menjadi terlambat, bisa jadi 4 bulan. Waktu panen ikan lele kita itu akan sangat terlambat sekali kalau kita menggunakan pakan alternatif dari sayur-sayuran.
Anda sangat beruntung ketemu dengan channel Ternak Ikan ini, karena saya akan membagikan cara bagaimana membuat pakan alternatif biaya murah, tapi pakan alternatifnya itu mengandung protein yang tinggi. Dan ini sudah saya praktekkan sendiri. Langkah pertama yang harus Anda lakukan, mencari penjual ikan rucah. Boleh di pasar lokal atau tradisional, boleh juga di pasar perikanan ya. Biasanya di kios ikan itu banyak limpahan ikan, ada insang, ada jeroannya, pokoknya banyak rijekannya. Rijekan ikan itu kita kumpulkan, kita minta ke pedagang ikan. Kalau kita udah akrab dengan pedagangnya, biasanya limpahan ikannya itu akan digratiskan. Jadi saya cuman ngambil res-resannya doang dan potongan-potongan kepalanya. Nah, itulah yang akan kita manfaatkan untuk sumber protein ikan lele kita. Setelah Anda mendapatkan rijekan ikan, lalu kita rebus ikan ruca tadi dengan campuran jahe dan kunyit. Jahe dan kunyit itu baik untuk kesehatan ikan lele ya. Seperti yang teman-teman pembudidaya tahu bahwa jahe itu bisa menambahkan daya tahan tubuh ikan lelenya. Dan si kunyit itu bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang membuat ikan lele sakit. Lalu Anda campurkan dengan dedak atau bekatul. Tapi dedaknya harus difermentasi terlebih dahulu. Karena nilai gizi pakan yang sudah difermentasi itu lebih baik daripada pakan yang belum difermentasi. Jadi bekatul yang sudah difermentasi dengan M4 molase bisa mudah dicerna oleh ikan lelenya. Kalau misalnya belum difermentasi, biasanya akan menghasilkan banyak limbah di kolam ikan lelenya. Jadi sebaiknya dedaknya itu kita harus fermentasikan dulu sebelum dicampurkan dengan rebusan ikan ruca tadi. Mungkin cara yang saya lakukan ini belum banyak orang yang mempraktekkan. Untuk membuktikannya, teman-teman silahkan praktekkan sendiri. Nah, harga bekatul di tempat saya itu sekitar 2.000 per kilonya. Jadi saya perkirakan untuk total biaya bikin pakan alternatif ini sekitar 2.500-an per kilogramnya. Jadi Anda sudah mendapatkan pakan alternatif dengan harga yang murah dan memiliki protein yang tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa ikan ruca yang kering itu masih memiliki protein sekitar 40%. Tapi kalau ikan ruca yang basah itu bisa 50-60. Jadi protein yang terkandung dalam pakan alternatif ini itu memiliki protein yang tinggi dan juga sehat. Bagi Anda yang berbudidaya ikan lelenya menggunakan kolam terpal, sebaiknya Anda tonton video yang judulnya itu cara agar air kolam ikan lele tidak cepat bau. Karena di dalam video itu saya memberikan tutorial bagaimana cara menjaga air agar tetap sehat dan tidak berbau dengan menggunakan 3 bahan: garam grosok, buah mengkudu, dan daun sirih. Karena ketika kita memberikan pakan alternatif di kolam terpal itu, biasanya air ikan kolam itu akan cepat berbau dan kolam ikan lelenya itu kurang sehat buat lele karena mengandung banyak amoniak dari feses ikannya dan sisa pakannya. Nah, setelah itu baru teman-teman boleh mengaplikasikan pakan alternatif untuk ikan lele di kolam terpalnya. Dan selain itu, teman-teman juga harus rajin-rajin menguras kolam ikannya ya, sekitar seminggu sekali. Mengurasnya itu nggak harus semua, hanya 50%-nya dari jumlah ketinggian airnya. Misalnya ketinggian airnya 70 cm, kita kuras sekitar 35 cm, lalu kita gantikan dengan air baru sebanyak 35 cm juga. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pembudidaya kecil-kecilan atau skala rumahan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.